Mbak Lia, terima kasih. Kita ke WA-nya dulu, Pak. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari pernikahan kembali nih tadi ya. Oke. Istilah turun ranjang itu dalam Islam memang ada, Pak Ustadz? Adakah, Pak Ustadz? Terima kasih. Kalau istilah turun ranjang nggak ada, tapi prakteknya boleh. Oh, prakteknya boleh. Turun ranjang itu gini, misal dia itu seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, yang dinikahi mati. Nah, punya adik, nah turun namanya. Kakak ya, gitu ya? Ya adik atau kakak ya sama aja namanya. Walaupun kakak tetap turun ranjang, Mbak, nggak kemudian naik ranjang. Itu boleh gitu, Mbak. Kakaknya atau adiknya. Lanjut ya, itu tadi untuk hamba Allah. Assalamualaikum. Tapi mengumpulkan nggak boleh, Mbak. Kalau masih hidup nggak boleh, kecuali udah dicerai. Jadi turun ranjang itu ada dua, karena kematian atau karena cerai. Oke. Baik, lanjut lagi. Ini satu WA lagi, tapi yang terakhir tadi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Mbak siapa ini? Oh, Mbak Sela ya. Yang ditanyakan adalah, oke. Oh, terputus. Ini ada Mama Mia. Mama Mia. Ya jelas ya tulisannya. Keluarganya punya anak masih kecil, belum apa ini? Belum, tapi dikorbanin. Oh, belum balik mungkin ya. Itu bagaimana? Punya anak kecil maksudnya siapa yang punya anak? Sapi apa orang? Orang ya. Orang Keluarga ya. kok katanya. Iya. Ada keluarga punya anak masih kecil, belum di, aku nggak tahu nih ya. Tapi sudah dikontanin itu korbanin. Oh, berkurban maksudnya. Jadi dia punya anak kecil, mungkin belum balik ya, tapi iya. sudah dikorbanin gitu. Apakah ini boleh? Ya sunnah ke sunnah itu, Mbak. Artinya memang belum wajib dikorbankan, sudah berkorban. Boleh nggak? Ya boleh saja, Mbak. Nilainya tetap sedekah itu, Mbak. Boleh. Maksudnya gitu ya. Maksudnya dia punya anak kecil, belum balik atau gimana? Masih abstrak itu, Mbak. Iya. Mohon maaf untuk Mama Mia, mungkin tulisannya agak di ini ya. Yang lain, Mbak, sekali lagi, masih ada waktu 5 menit masih ada ya. waktu. Masih ada lagi. Iya, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Lia tadi ya, yang belum tuntas tadi. Oke. Pertanyaannya tadi terkait dengan sholat ya. Kalau kita mau berjamaah sholat ternyata kita tertinggal, Pak Ustadz. Apakah kita boleh ngebut jalannya? Katanya sih kita nggak boleh mengejar tergesa-gesa. Hukumnya itu bagaimana, Pak Ustadz? Terima kasih. Maksudnya tergesa-gesa apa ini? Ngebut ngejar sholatnya apa ngebut? Ngejar sholat mungkin, karena kan mau sholat berjamaah ternyata kita jadi masbuk. Oh ya. Jadi mengejar maksudnya itu larinya cepat gitu ya. Jadi mungkin begitu dia sudah wudhu ya, tahu sudah qomat gitu kan, santai, makruh hukumnya, nggak sampai haram. Jadi tergopoh-gopoh menuju jamaah itu makruh hukumnya, Mbak. Jadi santai aja, bukan santai kemudian lemot, bukan, standar seperti biasa, jangan juga tergesa-gesa. Kenapa? Karena nanti masbuk pun ada hikmahnya, ada kebaikannya. Seperti itu. Begitu sudah berdiri, kok masih bisa mengejar imam rukuknya, maka masih dapat hitungan 1 rakaat. Ini sering kita keliru di sini. Ada saya pernah di suatu masjid ya, itu ada di samping saya orang yang sholat. Padahal dia masih bisa mengejar ini rukuknya imam, tapi dia sholat lagi, Mbak. Apa pemahamannya bahwa mengejar ruku itu atau sudah mengikuti rukunya imam itu bukan 1 rakaat? Saya juga bingung. Apa bagaimana saya nggak tahu. Tapi saya khusnudzon aja. Tetapi itu menurut fikih sudah tidak benar. Karena kalimat ruku itu adalah rakaat. Artinya orang yang bisa ruku bersama imam, maka rakaat itu adalah milik dia. Walaupun nggak sempat baca Al-Fatihah. Itu.
Walaupun nanti kajiannya juga di situ banyak. Ada ulama yang mengatakan minimal 3 ayat dalam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, itu sudah cukup. Nggak harus dituntaskan untuk mengejar dapat 1 rakaat. Seorang imam juga begitu, harus juga tanggap. Seorang imam, misal nih ada kok sahabatnya belum masuk nih pada waktu kedengarannya dia masih di sumur. Nah, itu boleh memanjangkan rukuknya. Boleh itu. Jadi nunggu, ditunggulah biar dia dapat 1 rakaat. Boleh seperti itu, Pak. Ini jadi imam yang baik berarti. Iya, tahu kondisi. Ini ada lagi nih tadi ya, masih Mama Mia tadi, karena kasihan ini ternyata diakekoh itu diakikohi Pak Ustadz. Belum diakikohi tapi sudah dikorbanin itu. Boleh Mbak. Boleh, jadi akikoh dulu atau kurban dulu itu boleh. Walaupun ada sebagian ulama menyatakan akikoh dulu baru kurban, kan begitu. Tetapi dalam konteksnya itu boleh, Mbak. Kalau bulan Dzulhijjah sudah dekat, sementara cuman hanya kambing 1 yang dipunya, ya kurban dulu, akikohnya nanti. Dan juga dibarengkan juga ada ulama yang bolehkan. Bayangkan nih, saya pernah baca sebuah kitab, tapi ini tidak saya rekomendasikan. Jadi kurban sekaligus akikoh. Jadi kurbannya diniatkan juga untuk akikoh, padahal kambingnya 1. Tetapi ini tidak banyak direkomendasikan oleh ulama. Saya pun tidak memakainya, tapi ada yang berpendapat boleh, Mbak. Tapi saya lupa siapa orangnya, siapa ulama itu yang bolehkan. Tetapi mayoritas tidak boleh. Jadi harus sendiri-sendiri, kurbannya sendiri, akikohnya sendiri. Misal kalau waktunya bersamaan boleh nggak boleh. Misal nih kita punya anak perempuan, kok punya kambing 2. Kan rencananya nih kemarin kayaknya lahirnya di USG itu laki-laki, disiapinnya kambing 2. Misal ini contoh hukum fikih seperti itu. Pas malam Idul Adha lahir anak ini, ya udah niatin aja, 1 niatin untuk kurban, 1 niatin untuk akikah. Boleh. Itu tadi jelas Mama Mia ya, Masya Allah. Baik, ada pesan-pesan? Terima kasih pendengar DBKM dimanapun Anda berada, Mbak Ocha. Yang terakhir adalah wanadharuhu ila man dunahu minad dunya, yaitu pandangannya tertuju kepada orang yang lebih rendah urusan dunia. Kenapa? Kalau kita sampai pada posisi dan kondisi ini, mampu membawa hati kita melihat yang lebih rendah ekonominya dari kita, maka akan lahir syukur, akan lahir qanaatul qalbi, kata Al-Lafab tadi. Apa qanaatul qalbi? Hatinya tentram, hatinya qanaah, hatinya menerima. Kenapa? Karena nanti pada dasarnya orang yang nggak banyak mengingat kematian itu akan apa? Akan tarkur ridho bil kafaf. Apa tarkur ridho bil kafaf? Tarkur ridho bil kafaf adalah orang yang meninggalkan ridho terhadap pembagian Allah yang sudah lengkap. Allah itu sudah membagi rezekinya kepada manusia itu sempurna dan cukup. Tapi orang nggak pernah cukup. Orang yang merasa nggak pernah cukup itu orang yang nggak pernah mengingat kematian. Innama likulli jurhin bur'un walabur alima lisan lalikok fiyamil qadim insyaallah in uridu ilal islah mastata'tu wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, dan terima kasih juga untuk Anda sobat BGM FM yang sudah berpartisipasi di sore hari ini. Insya Allah Sabtu yang akan datang kita akan bahas kembali kitab Nasha'ilul Ibad, makalah yang keberapa? Ke-16. Ke-16 ya, berarti 2 hari cukup untuk yang ke-15 ya. Dan tentunya masih di jam dan acara yang sama ya, di hari Sabtu. Anda tetap bisa stay tune dan mudah-mudahan dengan mendengarkan pembahasan atau kajian kita di setiap hari Sabtunya, maka keimanan kita akan juga semakin meningkat ya, dan banyak pengetahuan yang kita dapatkan dari amin ya Rabbal. Kita akhiri Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.